ayune Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pimpinan, Bapak Sugeng Mulyadi Insyaallah. Yang saya hormati Bapak Pengawas Asbibras Banten, Bapak Sugeng Mulyadi Ustadi. Yang saya hormati Bapak Ketua Asbibras Banten, Bapak Ahmad Badran Abdori, dan yang saya hormati seluruh penanggung jawab dan anggota Posko Dharma Kosong bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini dengan limpahan nikmat dan rahmatnya kesehatan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan agenda rutin tasyakuran dan MDR di rumah dalam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan penerus risalahnya sampai akhir zaman. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa awal bulan, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya Hias Bangsa, yang keempat dokumentasi program Jamas Posko Dharma Kosong bulan Oktober 2022. Yang kelima dokumentasi penghasil omset SPFS bulan Oktober. Dilanjutkan menyanyikan Mars Masyarakat Indonesia Membangun dan Himne Masyarakat Indonesia Membangun. Yang ketujuh Majelis Taklim Produk Rakyat. Yang kedelapan tasyakuran dan makan siang. Yang kesembilan Suro SPFS. Yang ke-10 closing statement, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, doa awal bulan kepada Bapak Ketua, Bapak Ahmad Badran Abdori. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada umat manusia sedunia ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada bangsa Indonesia keseluruhan. Allahumma ya Allah, sadarkanlah pemimpin-pemimpin Indonesia supaya lurus. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkanlah rezekimu yang melimpah kepada kami untuk melanjutkan pembangunan peradaban manusia. Allahumma ya Allah, al-jami'u muhammadin mu'min, satukan kami, kayakan kami, agar kami dapat mengkayakan seluruh sahabat kami. Berkailah kekayaan ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepadamu, mewujudkan rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah, man jadda wa jadda, kuatkan tekad dan semangat kami agar terus berkobar, mewujudkan tahap demi tahap perjuangan kami demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Ada wallahu ya'lam. Terima kasih kepada Bapak Fadlan Amrani yang telah memandu doa bersama kita. Semoga apa yang kita doakan dijabah Allah SWT. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri.
Posko Kosong bulan Oktober 2022 kepada Bapak Pengawas Bapak Sugeng Mulyono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang terhormat Bapak Pembina Jamas Posko 20, Bapak Sugeng Mulyono beserta serta seluruh sahabat pengurus di jajaran Jamas Posko 20 dan S12 serta dan seluruh adik-adik anggota penerus generasi penerus rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan November kita dapat hadir melaksanakan untuk mengikuti undangan Majelis Taklim Produk Ayat sekaligus tasyakuran pengawalan program di bulan Oktober 2022. Dokumentasi Pokja penghasil Jamas tertinggi di bulan Oktober ini masih dipegang Pokja 6. Pokja silakan nama Ketua Pokja Bapak Hidayat Damar Gumilang. Merdeka betul. Luar biasa. Ini Vici, gitu kan. Aku datang, aku menang. Setengahnya nggak tahu. Ya, silakan untuk Pokja 6 untuk berfoto diambil dokumentasinya. Silakan Pak. Pokja 6. Untuk selanjutnya Jamas pencapai Jamas tertinggi di bulan Oktober 2022 sebelum besar nomor 1 Bapak Ahmad Fadlan Abduri 3.580.000. Silakan. Nomor 2 Ibu Juwaria 2.780.000. Ini kompak sama persis. Nomor 3 Bapak Sugeng Mulyadi 2.780.000. Filmnya suami istri ya. Kompak. Selanjutnya nomor 4 Bapak Sugeng Mulyono 2.380.000. Nomor 5 Ibu Suliani 2.230.000. Nomor 6 Ibu Surahmini 2.030.000. Ini juga kompak juga Pak Hoir. Pak Muhammad Hoir Muslim nomor 7 2.030.000. Nomor 8 Ibu Yuhadini 1.925.000. Silakan. Nomor 9 Pak Sukijan 1.750.000. Nomor 10 Pak Pujiono 1.550.000 diwakili oleh Ananda Tercita Bintang Sakti.
alhamdulillah itu tadi seperti saja Mas ini di bulan Oktober ya, nggak ada perubahan ya, nama-namanya ya ada perubahan. Selanjutnya untuk Jamas, pencapai Jamas lebih dari 1 juta di bulan Oktober. Jadi ada 10 tadi, yang paling kecil 1.550.000, berarti masuk semua 10 saksinya. Nomor 11 Bapak Muhammad Faisal Sahroni di Serang ya, sudah 100. Nomor 12 Ibu Neni Royani 1.100.000. Nomor 13 ini comeback ini namanya Pak Wakidi 1.030.000. Alhamdulillah comeback. Ini sampai saya tepuk tangannya kencang ini kayak di bulan November ini ya. Balap ini. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Itu untuk dokumentasi Jamas kita di bulan Oktober, karena ria atau apapun atau semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk dokumentasi CSO terbaik di bulan Oktober, CSO SB+ terbaik ini alhamdulillah. Nomor 1 CSO dengan omset 15.550.000 Bapak Sukijan. Nomor 2 omset 4.835.000 Ibu Yuhartini. Alhamdulillah. Nomor 3 omset 3 juta Bapak Ahmad Fadlan. Pak Ketua ini. Selanjutnya nomor 4 Bapak Pujiono. Pujiono lagi 750.000. Alhamdulillah. Nomor 5 Bapak Hoirudin 550.000 omset. Nomor 6 Ibu Surahmini 300.000. Alhamdulillah. Nomor 7 Bapak Hidayat 200.000. Alhamdulillah. Silakan namanya tadi untuk diambil dokumentasinya. Dibantu foto Mbak Enam. Pak Hidayat naik panggung lagi nih. Wah udah mulai nih ketagihan naik panggung Mbak Hidayat. Dan untuk dokumentasi Jamas dan CSO di bulan Oktober disempurnakan. Alhamdulillah amin. Kami kembalikan pada acara nomor 3. Terima kasih kepada Bapak Sukiyo yang telah menyampaikan untuk pencapaian program Jamas kita di bulan Oktober 2022. Nah, kita untuk bulan Oktober ya ada dari bulan sebelumnya dan mencapai bulan miliar yang kita berikan plus untuk posko Makassar. Ya, alhamdulillah ya, dengan kerjasama kita untuk program ini bisa terkawal dan dijaga. Di bulan November, Bismillah kita bisa lihat dari bulan sebelumnya. Untuk dokumentasi penghasil omset atau devisa dari CSO, alhamdulillah ini juga Pak Sukijan mengingat ya sampai 15 juta dan semoga untuk kedepannya bisa diikuti dan dapat job-job yang besar. Ini juga kita harus lebih kerja keras dan optimal karena dari banyak CSO belum nyampe 50% juga belum ya, tapi insya Allah kedepannya akan lebih baik. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars Masyarakat Indonesia Membangun, dilanjutkan Nilai Masyarakat Indonesia Membangun. Hadirin dimohon berdiri.
Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, hasil-hasil yang menunjukkan daripada kehendak Allah untuk mengumumkan segi perjalanan itu. Kita bulan lalu bisa melalui angka yang lebih cepat dibandingkan kita ke 1 tahun, dan ini menunjukkan satu sikap mental yang mana sebuah visi itu mampu direalisasikan. Kemudian nilai-nilai karakter dan sikap yang harus dibangun juga menunjukkan satu peningkatan dari fenomena meningkat. Visinya juga diakurasi dengan baik, fenomena meningkat. Kemudian vitalitinya sangat bagus. Jadi apapun kondisinya kita bisa membuat satu solusi-solusi dalam berbagai macam kondisi. Ya, tidak mengenal kondisi, jadi mampu berjalan di atas kondisi. Yang seperti itu mentaliti seorang pejuang, seorang mujahid, seorang entrepreneur, ya, yang harus biasa bisa memenangkan perjalanan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dilihat, ya, bisa dipahami oleh sahabat yang lain yang masih belum memiliki stabilitas dalam membangun suatu perjalanan perjuangan yang cenderung masih mementingkan egoisme pribadi dibandingkan mengenai bahwa ini adalah perjuangan kita terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Jadi harus dipahami ini adalah tanggung jawab sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang untuk memberikan satu penyeimbang, ya, kehidupan di tengah kehidupan yang sedang corak-ngarik, ya, dan berantakan. Kita adalah dipersiapkan untuk itu, menjadi komunitas yang senantiasa bergerak untuk menjadi pembaharu, menjadi orang-orang yang menjadi penyeimbang, memperbaiki di tengah kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik kerusakan moral, spiritual, ya, yang mengakibatkan kepada seluruh aspek kehidupan yang hari ini masuk sudah kepada kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan antar negara yang terjadi konflik di mana-mana. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah mau masuk di penghujung tahun, ya, karena 1 bulan lagi sudah harus kita masuk ke bulan Desember. Harapannya di bulan November dan Desember ini menjadi bulan yang baik, Pak. Kita mampu membuat satu pembelajaran dalam perjalanan perjuangan untuk mengarah kepada satu peningkatan yang sangat signifikan. Jadi bukan hanya signifikan tapi sangat signifikan. Kalau kita mendengar berita yang ada di media hari ini bahwa dunia mengalami satu krisis global, krisis finansial yang akan berakibat kepada lumpuhnya perekonomian dunia. Jadi akibat dari krisis finansial, adanya inflasi yang sangat tinggi, itu akan membuat proses industri juga akan berhenti. Dengan kata lain, akan menciptakan pengangguran-pengangguran baru. Kemudian akibat dari pengangguran-pengangguran baru ini, ya, di sektor-sektor yang lain juga
konsumsi, kemudian kebutuhan sekunder lain yang tadinya bisa berjalan lancar seperti ya kebutuhan perumahan, kredit rumah, KPR yang tadinya bisa terbayar, kemudian seketika itu lumpuh. Nah, tadinya bisa menghasilkan penghasilan secara rutin, secara bulanan, hari ini juga banyak sekali karyawan-karyawan yang sudah mulai dirumahkan. Nah, di daerah sini saja ya, seperti daerah Solo, pabrik konveksi yang tadinya mempekerjakan puluhan ribu karyawan, hari ini sudah mulai berguguran. Kemarin sudah ada pemberhentian 2.000 karyawan. Ya, kemudian belum lama lagi juga ada pemberhentian lagi 1.500 karyawan. Nah, ini akan terus seperti itu kalau melihat perhitungan para pemimpin, para ekonom yang melihat gejala daripada krisis itu sudah mulai bergerak. Pada kesempatan mulai akhir tahun ini. Nah, melihat kondisi seperti itu bisa saja memberikan rasa takut yang berlebihan, hantu yang menghantui setiap pikiran daripada masyarakat kita. Bahkan juga kita yang kemarin sempat mengalami bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah peperangan melawan sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya, sempat menghentikan juga perekonomian kita. Tetapi kita pada saat ini, pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah diberikan satu ya keberkahan yang di luar daripada kemampuan nalar kita. Ya. Artinya bahwa di tengah krisis itu ternyata juga banyak orang yang diuntungkan oleh kondisi itu, dan kita diharapkan pada kesempatan ini dan selanjutnya mampu bisa tetap senantiasa pada posisi beruntung dan bisa memberikan keberuntungan bagi yang lain. Jadi kalau zaman dahulu pernah kita mendengar banyak pelajaran dari kitab-kitab suci, dari cerita-cerita ataupun riwayat para nabi, ya, bahwa akan ada satu badai besar yang akan menggulung umat manusia karena sudah terlalu rusaknya sebuah sistem. Jadi kapitalisme yang berlebihan, kemudian moneter yang dijadikan alat perdagangan untuk terus mengenjot keberuntungan yang hanya pada satu sisi, gitu ya. Ini ternyata berdampak kepada hal yang sangat krusial, merusaknya keseimbangan hidup. Nah, ini pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Oleh karenanya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan segala sesuatu agar saat-saat dunia ini terjadi stuck, ya, macet gitu, karena konflik kepentingan, konflik kekuasaan, yang jadi kita harus melihat fakta sosial, fakta ekonomi dan semua yang terjadi hari ini. Nah, kita semua ingin selamat ya dari badai itu. Kalau orang beriman itu senantiasa diberikan petunjuk untuk
untuk membuat satu antisipasi dalam menyelamatkan diri. Seperti ketika Musa dikejar oleh Fir'aun, ketika Nabi Nuh sedang dihadapkan kepada kaumnya yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi manusia sudah menyembah selain Allah. Ya, manusia sudah tidak lagi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Ketika seorang istri, seorang anak sudah tidak mau taat kepada si Nuh, ya gitu kan ceritanya. Ketika kaumnya sudah tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan, jadi sudah seruan Nuh kepada umat, kepada rakyatnya itu sudah tidak didengar lagi. Ya. Coba kita perhatikan hari ini. Ya, ketika ada seruan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan hari ini MRWA terus menyuarakan dengan program Janis agar manusia itu mau menyisihkan sebagian rezeki yang dimilikinya untuk menata kehidupan yang seimbang tadi. Ya, cukup sandang, cukup pangan, ya, kemudian pangan juga pangan yang bergizi. Ya. Karena isu yang ke depan itu terus berkembang adalah isu tentang krisis pangan. Mengapa krisis pangan? Karena sebagian masyarakat kita itu bergerak di bidang industri. Bagian besar hidup di perkotaan. Ya. Sementara sisi pangan tidak menjadi satu prioriti. Bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul harus dikembangkan, sesuatu yang harus disiapkan, sesuatu yang harus dipenuhi. Tidak sadar bahwa jumlah penduduk ini terus meningkat. Hari ini sudah hampir sekitar 2 miliar. Dan jumlah yang sedemikian banyak itu membutuhkan yang namanya pangan. Pangan dunia hari ini hanya ya didominasi oleh beberapa negara. Eropa sudah tidak terlalu memikirkan pangan karena sudah uang waktu itu berlebih dan sektor industri sudah berjalan dengan lapang. Ya. Sementara sektor pangan ini hanya dikembangkan oleh negara-negara yang berkembang, ya, negara-negara yang maju ingin mengembangkan tapi dengan kapasitas terbatas untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya, dan tidak disadarkan pertumbuhan penduduk makin padat. Seperti China itu hari ini sudah satu negara aja udah 3 miliar ada gitu saat ini. Ini baru tahun 2022. Mengapa kok memprediksi 2050 itu makin parah? Ya, karena pertumbuhan penduduk akan meningkat bisa 2 kali lipatnya lagi. 50 tahun itu satu generasi itu bisa bertambah, angka penduduknya bisa 2 kali lipat. Pak Wakil aja nambah lagi dalam catatan depan. Iya, itu usia muda produktif. Nah, ajakan ini hari ini menjadi satu ketawaan bagi mereka. Apa sih untungnya bertani? Apa untungnya kita mengelola pertanian, lahan-lahan itu? Apalagi ngapain sih bikin
bikin kapal, emangnya menjadi pelaut. Ya. Itu semuanya menjadi bahan ketawaan oleh sebagian masyarakat kita. Maka kalau diajak bersama-sama, bekerja sama, sosial skala besar ya, boro-boro mikirin kayak gitu. Nah, padahal kita sangat membutuhkan untuk generasi kita ke depan ini peningkatan pangan ya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 50 kali lipat jumlahnya. Maka edukasinya kan kita hari ini bukan hanya sekedar panen kulit padi gitu kan, tapi membuat silo-silo. Silo-silo itu seperti lumbung yang memang untuk menampung panen padi yang kapasitasnya itu ribuan ton. Seperti itu. Itu kan pembelajaran dan edukasi seperti gambaran daripada bagaimana Nuh membuat kapal itu sendiri. Ketika sistem kehidupan ini akan runtuh, akan hancur, akan kolek manusia, sehingga terjadi banyak ya angka kematian yang sangat tinggi ya. Karena apa? Karena ketidaksiapan mempersiapkan ketahanan pangan itu. Akhirnya peradaban manusia hancur. Nah, untuk ini kita sekarang semua berupaya ke arah sana. Jadi ke depan konsep yang kita kembangkan itu ABCDE, kemudian F, G, H, I, J. Paling tidak kita menciptakan jurus itu 10 lah ke depan ini. Setelah A, B, C, dan D itu bisa kita wujudkan. Kenapa? Kalau tidak ada kapal yang kita betul-betul bangun, krisis pasti kita kolak. Gitu. Krisis pasti kita kolak. Jadi seruan ayo join us gitu kan, Jamas. Itu kan seperti memanggil Musa memanggil kaumnya, hei kaumku ayolah kita naik kapal ini, ya kan? Kita persiapkan sepasang-sepasang dari sumber-sumber kehidupan gitu. Jadi kita membuat wadah kapal karena ada mau banjir besar. Secara simbolisasi ya kita buat kapal gitu. Tetapi secara hakikat kapal itu adalah sistem di mana kita akan hidup dalam kehidupan bersama, dalam satu wadah. Ya, ayo naik kapal gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya sedikit yang itu naik kapal. Bahkan istrinya, anaknya saja nggak mau, Pak. Itu enggak ceritanya gitu ya? Secara ya riwayat Pak, apa ya? Putranya Nabi Nuh saja nggak yakin, menolak. Kalau hari ini kita informasikan, ya sebagian dari keluarga saja ada juga yang menentang, entah anak, entah pasangan, entah. Ya karena apa? Ya karena tidak bisa memahami apa yang disuarakan oleh Pak Jokowi. 23, 24 Indonesia gelap. Itu ya dianggap sebagai sesuatu bahasa politik. Tapi tidak, memang hari ini secara real tidak ada keseimbangan itu antara sumber pangan dengan kuantiti ataupun populasi penduduk. Itu yang sangat berbahaya. Dan para kader-kader yang siap untuk menjadikan pekerjaan petani, pelaut itu menjadi sesuatu pekerjaan yang ditakuti kan. Mana mau hari ini orang suruh nelayan kalau bukan pelayan yang asli tinggal di sana. Ya mau. Kalau jangan bisa. Ya karena gajinya gede gitu ya.
Ya, sekarang kita banyak tanah juga banyak yang tidak dikelola orang-orang. Apa hari ini lebih baik ke luar kota Cibubur. Ya, lahan juga semakin sempit. Kenapa tidak mau lahannya semakin sempit? Kalau bertani bisa puluhan hektar itu pakai traktor yang modern, mungkin saja punya semangat gitu kan, ada kebanggaan. Tapi kalau hanya berangkat hanya sepetak, tanamin juga hanya dari sepetak, tani burung namanya kan. Jadi bukan bertani secara profesional. Maka sekarang berbagai macam upaya itu dikembangkan, bagaimana bertani secara modern, peternak secara modern, petani milenial yang mampu mengelola lahan itu secara profesional dengan sistem yang modern. Jadi ada satu kebanggaan dan memang ada profit. Ya, jadi ini yang kita upayakan hari ini di pusat peradaban kita di Rahmatan Lil Alamin itu untuk mendorong agar ada tumbuh kembang gerak seperti itu di setiap daerah dan bisa kita wujudkan. Oleh karenanya nanti kita harus mensupport semua program yang ada itu dengan mekanisme kita di dunia yang sangat luas ini. Bagaimana kita mampu mengolah dan menjadikan sampah-sampah yang berserakan itu menjadi emas, ya. Yaitu pekerjaan apa ya? Pekerjaan entrepreneurship yang bisa mengolah sampah jadi emas itu. Jadi kita harus kembali lagi ke terus yang kita gali dan kita kembangkan itu ya rumus yang kita miliki. Rumus yang kita miliki. Ya, kita coba berikan kembali ya. Kita punya rumus kan, rumus A. Nanti akan kita mulai membangun sistem ekonomi kita itu dari A. Betul nggak? Dari A ya, A itu apa? A itu bahasa yang nomor satu kalau dalam abjad itu filosofis. Huruf A itu huruf yang awal, yang paling konsonan, huruf hidup yang paling awal, huruf yang hidup karena ada huruf mati atau konsonan kan. Kalau ini huruf vokal itu sesuatu yang hidup. Nah, sesuatu yang hidup itu memang kita kembangkan terus. Embrionya kita di sini, Pak. Jadi sebelum kita melangkah kepada cita-cita negara ini, keadilan sosial ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu apa bahasa Inggrisnya? Justice ya. Sebelum kita menuju ke justice ya. Jadi di permukaan bumi ini gitu kan, filosofinya J itu adalah justice, keseimbangan atau keadilan. Nah, A ini adalah sesuatu yang hidup yang berasal dari Allah gitu ya. Allah memperwujudkan dirinya menjadi ciptaannya, yaitu menjadi alam semesta, alam ya. Alam yang begitu luas ya. Kita kembali kepada unsur alam itu ya. Ini sifat kan yang memiliki sifat isi papat. Kalau ini situs gitu kan, isi 100, isi 4. Jadi kumpulan dari komponen bumi, air, api, dan tanah. Bumi, api, air,
disempurnakan menjadi energi terbarukan, energi yang baru, yang sesuatu yang baru. Sumber energinya tetap adalah Allah yang maha hidup. Ini yang maha hidup, kemudian menghidupkan menjadi satu kehidupan. Kemudian dari alam ini kemudian juga disaripatikan menjadi manusia yang memahami alam, namanya alim kan. Jadi dari alam disaripatikan menjadi manusia, manusia disaring lagi